Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa Super Evolution yang part ke-8. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Logian bertemu monster tingkat Lord Rank yang sangat berbahaya dan sudah membunuh instruktur Miaolan. Logian menyuruh instruktur dan guru Zong untuk membebaskan semua siswa yang saat ini terjebak jaring laba-laba. Logian akan maju untuk melawan monster tersebut. Logian sudah maju, dia bisa menghindari setiap serangan laba-laba itu. Sementara Guru Zong akan membebaskan para siswa. Serangan laba-laba terus muncul dan lebih banyak menyerang Logian. Saat itu Logian merasakan adanya bahaya di kakinya. Dia melompat dan benar saja muncul batu-batu tajam yang hampir saja melubangi tubuhnya. Guru Zong memilih untuk percaya ke Logian dan akan terus membebaskan siswa. Logian maju, dia memakai kepala laba-laba sebagai pijakan untuk ke atas dan menggunakan teknik Thunderhawk. Logian melesatkan tendangan petir ke perut laba-laba. Melihat laba-laba yang masih sehat, Logian mengambil tombak milik Miaolan dan menggunakannya untuk menyerang laba-laba. Tombak itu terjatuh di dekat laba-laba dan langsung memberikan damage petir ke tubuhnya. Logian maju memberikan pukulan kuat ke kaki laba-laba itu hingga satu kakinya patah. Tapi saat itu laba-laba menyemprotkan cairan ungu, cairan yang beracun. Untung saja Guru Zong dengan cepat menyuruh Logian mendekatinya dan melindungi Logian dari hujan asam itu. Guru Zong mengatakan ke Logian kalau dia sudah menyelamatkan semua siswa yang terjebak dan hanya ini yang dia bisa lakukan untuk melindungi Logian. Saat itu datang banyak sekali laba-laba kecil yang memakan bangkai monster lain. Dan setelah itu laba-laba kecil itu menuju ke laba-laba yang lebih besar dan menjadi santapannya. Berkat itu laba-laba besar bisa meregenerasi kakinya. Semua siswa yang di sana sangat ketakutan. Dan itu wajar. Monster di hadapan mereka ini kelas Lord Rank yang sudah menanamkan benih ketakutan ke orang-orang. Bagi orang yang belum masuk ke kelas Sunblaze tidak akan bisa melawannya. Logian membuat keputusan dia akan menahan monster ini. Sementara Guru Zong dan instruktur membebaskan siswa dari kurungan dan pergi dari tempat ini. Walaupun dia tahu ini akan sangat berbahaya. Logian tahu tugasnya dan akan menahan monster ini. Logian sudah mantap dengan keputusannya dan dia maju akan menahan monster itu sendirian. Guru Zong dengan instruktur mulai membebaskan siswa yang terjebak di jaring. Siswa yang sebelumnya dirundung ketakutan menemukan keberaniannya. Mereka tidak mau terus-terusan ketakutan karena mereka juga seorang manusia super. Logian menggunakan kekuatan Ultimate Soul Art Lightning Flurry. Serangan petir kuat itu menerjang laba-laba yang hanya diam saja. Logian terdiam melihat apakah jurusnya itu berhasil untuk membunuh monster laba-laba, tapi dia terkejut karena laba-laba itu masih hidup dan langsung bisa menyerangnya. Di panel ini Logian kayak anak kecil BTW. Tubuh Logian tidak bisa bergerak karena jaring-jaring yang mengikatnya. Laba-laba itu bisa berbicara dan menyebut para manusia hanya semut yang sangat nikmat untuk dimakan, dan juga menyebut kalau manusia hama alam semesta. Sementara itu Guru Zong yang berhasil membukakan jalan untuk para siswa kabur. Dia bilang ke instruktur kalau Logian tidak sadarkan diri. Dia hanya diam tanpa bisa menjawab panggilannya. Semua siswa yang sudah keluar hanya tinggal Logian. Melihat Logian yang terpengaruhi ilusi dan juga lubang yang dibuatnya sudah hampir tertutup, Guru Zong dan instruktur memutuskan untuk meninggalkan Logian sendirian dan percaya padanya untuk bisa kembali hidup-hidup. Balik lagi ke Logian yang masih di dalam ilusi. Dia terus membantah manusia adalah hama alam semesta dan mengejek monster laba-laba itu yang memakan jenisnya sendiri untuk memulihkan dirinya. Monster laba-laba terus membuat pikiran Logian kacau. Kali ini dia mengatakan kalau teman-temannya di luar sudah meninggalkan Logian dan akan terus bahagia di luar sana, sementara Logian menjadi makanan untuknya.
Walaupun Lohian punya keyakinan yang kuat, laba-laba itu terus mengatakan kalau manusia sangatlah lemah pada pengasingan. Saat manusia diasingkan oleh dunia dan sekitarnya, kepercayaan diri mereka akan tidak berguna. Begitu juga yang terjadi dengan Lohian saat ini. Di sini laju waktu sangat lambat dan harus merasakan sendirian tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Laba-laba terus saja membuat mental Lokian turun dengan memperlihatkan ingatan Lokian yang menjadi manusia yang dipuja-puja di sekitarnya. Sementara itu di luar, Guru Zhong melihat semua murid yang sudah keluar. Tapi saat itu ada Ming He yang mencoba masuk ke dalam ke tempat di mana Lokian melawan laba-laba. Guru Zhong mencegahnya karena masuk ke sana sebelum di tingkat Sun Blaze sama saja bunuh diri. Ming He tidak peduli tentang itu. Ming He tidak mau kehilangan Lokian dan memilih merasakan sakit karena monster daripada rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya. Ming He langsung masuk ke dalam menyelamatkan Lokian. Instruktur mendapatkan panggilan dari Laolin yang menanyakan kondisi mereka. Guru Zhong mengatakan kondisinya mulai dari Miolan yang terbunuh dan keadaan sekarang Lokian bertarung dengan laba-laba. Laolin sudah paham dengan kondisi mereka dan sudah mengirimkan anggota dari Dragon Tooth dan harusnya orang itu sudah di sana sekarang. Mereka terkejut mendengar nama organisasi Dragon Tooth, tapi yang mereka lihat hanya Ming He saja. Guru Zhong mempertanyakan siapa sebenarnya Ming He dan tidak mungkin seorang siswa tahun pertama menjadi anggota Dragon Tooth. Laolin meminta Guru Zhong membawa semua siswa yang selamat kembali ke titik kemah. Sementara itu Ming He yang sudah di dalam melihat Lohian yang diam saja tak bergerak dan di depannya ada laba-laba besar. Dengan cepat Ming He maju menghajar setiap laba-laba kecil yang di sekitar Lohian. Ming He menyiapkan pukulan kuatnya untuk menghajar laba-laba besar. Sekali pukulannya, laba-laba itu terdorong menjauh. Ming He kembali maju dengan Violet Fist of Anger. Ming He memberikan beberapa pukulan ke laba-laba dan memberinya tanda pukulan. Mengetahui musuhnya yang berbahaya, laba-laba itu mau kabur. Tapi Ming He tidak akan membiarkannya hidup. Pukulan bertubi-tubi Ming He barusan totalnya 49, yang artinya Ming He sudah bisa menggunakan Ultimate Soul-nya, Star Merc Galactic Fish. Muncul tinju galaknya dan langsung menghujani laba-laba besar itu yang hanya bisa menerimanya. Ultimate Ming He berhasil membunuh laba-laba itu yang di tingkat Lord Rank. Laba-laba itu belum mati sepenuhnya. Ada laba-laba kecil yang mau menyembuhkannya. Tapi Ming He yang sudah tahu yang sudah diambang batas emosinya menginjak laba-laba kecil itu dan memberikan final strike. Meteorit Judgment. Pukulan kuat membuat tanah amblas dan laba-laba besar itu mati. Saat itu juga Lohian kembali sadar dari ilusi, tapi dia masih dalam keadaan yang lemah. Lohian samar-samar melihat sosok Ming He yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, instruktur Zuki datang mengatakan kalau semua siswa sudah di titik kemah dan memuji Ming He yang sudah membereskan laba-laba itu. Ming He mengatakan Lokian sudah melukainya duluan dan Ming He hanya menyelesaikannya. Jiwa Lokian agak rusak tapi terlihat baik-baik saja. Ming He yang menggendong Lokian bersama Zuki menuju ke titik kemah. Di perjalanan, Zuki mengatakan tentang misi kedua Ming He sebagai Dragon Tooth dan bertanya apakah ada saksi yang melihat pertarungan Ming He barusan, dan kebetulan tidak ada yang melihat. Zuki sempat ragu saat Laolin merekomendasikan Ming He, tapi sekarang dia sangat senang melihat Ming He di sini. Zuki memperkenalkan dirinya lagi. Dia adalah ketua tim Dragon Tooth di wilayah selatan. Sebagai anggota Dragon Tooth, mereka harus merahasiakan identitas mereka. Misal di siang hari Ming He sebagai murid, dan malam harinya sebagai Dragon Tooth. Zuki meminta maaf karena harus menjaga kekuatannya. Dia tahu Ming He bekerja keras ke sana kemari untuk rencana ini, tapi Zuki tidak bisa apa-apa. Ming He paham dengan situasinya. Zuki pasti punya tanggung jawabnya sendiri.
Lipan raksasa adalah kunci untuk keluar dari kabut. Mereka tidak bisa percaya Lipan itu untuk bisa bekerja sama dan Ming He harus percaya dengan keputusan delegasi yang dipilih Komandan Laolin. Zuki memuji kejelian Ming He. Lipan itu sudah mengalami 2 fase mutasi dan itu sangat berbahaya. Zuki harus menyimpan kekuatannya untuk mengurusnya nanti. Ming He mengerti dan akan mempercayainya dan akan mempercayai Komandan Laolin yang mengirim Zuki dan pengambilan keputusan Zuki. Zuki sangat senang dengan jawaban Ming He. Jadi, misi kedua Ming He adalah untuk merahasiakan kalau dia anggota Dragon Tooth, karena mereka telah menerima informasi adanya anggota kedaulatan surgawi yang menyusup di Institut Nando. Tugas utama Dragon Tooth untuk menghapus kedaulatan surgawi di bumi. Ming He diterima ke dalam Dragon Tooth setelah melawan Dr. Zhao, ulah Dr. Zhao sebelumnya, hanya untuk bisa dipercayai kedaulatan surgawi dan memperoleh pengakuan sejati kedaulatan surgawi. Dr. Zhao hanya orang yang di luar kedaulatan surgawi. Bencana yang dibuat Dr. Zhao hanya untuk masuk kedaulatan surgawi. Dan sekarang informasi bilang kalau ada anggota kedaulatan surgawi yang sudah berada di Institut Nando. Bencana kabut ini memang tidak disebabkan manusia dan memang menjadi bencana alami. Namun jika kedaulatan surgawi memanfaatkan latihan calon baru dengan baik, akan terjadi pembunuhan massal paling besar dalam sejarah. Kedaulatan surgawi kesulitan membunuh superhuman yang kuat dan punya kewaspadaan tinggi. Namun jika para superhuman ditusuk saat mereka sedang tumbuh, maka akan ada celah di dalam pasukan superhuman untuk melawan kedaulatan surgawi dalam 10 tahun ke depan. Setiap tahun, Institut Nando mengirim para siswa dalam jumlah besar ke dalam masyarakat. Superhuman muda kuat seperti Ming He dan Lokian yang ikut ke dalamnya, dan jika mereka mati dalam bencana kabut ini, kedaulatan surgawi akan menang dalam rondenya. Perang manusia dengan Calamity Beast sangat panjang. Manusia didorong untuk bertahan hidup, sedangkan Calamity Beast dengan insting membunuh manusia. Bukan manusia saja yang cerdas, para Calamity Beast ini juga cerdas dan bisa melakukan apapun untuk membasmi manusia. Ming He akan berusaha menemukan pelakunya. Zuki menasihatinya, kedaulatan surgawi bersembunyi dengan baik. Mereka bisa saja guru atau murid, bahkan bisa menjadi salah satu dari Dragon Tooth. Ming He harus curiga terhadap semua yang ada di Institut Nando, dan untuk identitasnya harus dirahasiakan, termasuk ke Lokian. Zuki akan menggantikan pujian, mengalahkan laba-laba itu dan mengikuti rencana organisasi. Tenang saja, hadiah uang untuk Ming He akan diberikan setelahnya. Ming He sudah kembali ke kelompok siswa. Guru Zhong mengkonfirmasi apa yang terjadi. Sesuai rencana, Ming He bilang dia hanya bersikap impulsif karena Lokian teman SMA-nya. Dia mengulur waktu di sana dan instruktur Zuki yang telah membunuh laba-laba itu. Dia juga menyangkal bukan anggota Dragon Tooth, mana mungkin dia anggotanya. Li Min yang di situ juga mengatakan tidak mungkin Ming He menjadi anggota Dragon Tooth. Ming He bertanya apakah telur-telur itu sudah dikumpulkan. Katanya sudah dan mereka tinggal menunggu Lipan raksasa muncul. Saat itu mereka merasakan adanya getaran yang hebat. Ming He langsung tahu kalau ini Lipan yang sudah sampai. Di ujung tebing terlihat Zuki yang juga sudah menunggu kedatangan Lipan raksasa. Dia sudah berhadapan dengan Lipan yang ukurannya kembali membesar. Mereka terdorong hanya karena teriakan Lipan itu. Ming He sendiri ingin menuju ke sana, tapi dia tidak bisa bergerak. Zuki mengatakan sudah menunggu Lipan itu sangat lama. Dia membuka kacamatanya. Atas jiwaku, aku memerintahkanmu untuk menyerah. Zuki menggunakan kekuatannya yang bisa mengendalikan pikiran makhluk buas. Melihat Lipan yang belum menyerah, Zuki kembali menekan kekuatannya dan menyuruh Lipan itu untuk menyerah. Dan pengendaliannya berhasil. Lipan raksasa itu terjatuh di dekatnya.
Ming He sangat kagum melihat kekuatan pengendalian pikiran yang kuat milik Zuki. Lipan ini di tingkat Lord Rank dan Zuki bisa mengendalikannya. Sampai di sana Ming He bingung dengan perkataan Zuki. Karena dia bilang Zuki sangat senang karena sudah menjaga superhuman muda untuk 10 tahun berikutnya. Zuki tampak kelelahan dan lemas. Dia terjatuh ke bawah tebing. Ming He ke sana mencoba untuk menyelamatkan Zuki, tapi Ming He gagal. Dia hanya bisa melihat tubuh Zuki yang terjatuh. Ming He menangis merelakan pengorbanan Zuki. Saat itu Lipan yang sudah jinak menghampirinya. Ming He menyesal tidak pernah menyadari ajaran Zuki selama ini. Laolin datang menghampirinya. Dia menenangkan Ming He yang sudah bertekad akan menemukan kedaulatan surgawi. Laolin memeluknya dan percaya dengan Ming He akan meneruskan tekad Zuki. Setelah kejadian itu, semua orang sudah berada di atas tubuh Lipan, bersiap untuk keluar kabut. Ming He yang di depan meminta Lipan itu untuk membawa mereka keluar dari kabut. Di kaki bukit, terlihat semua penjaga yang sudah siap bersiaga untuk kejadian yang tidak diinginkan. Saat itu muncul Lipan raksasa. Mereka langsung bersiap untuk menyerangnya, tapi mereka berhenti setelah tahu adanya komandan Laolin di atas Lipan itu dan mengatakan kalau Lipan ini sudah dijinakan. Semua orang di sana senang melihat semua siswa sudah kembali selamat, termasuk kepala keamanan Nando, Ketua Peng. Laolin melaporkan ke Ketua Peng. Dia membawa 364 siswa yang masih hidup. Fang Qing, Miaolan, Zuki, ketiganya mengorbankan dirinya untuk misi ini. Semua orang di sana hormat atas pengorbanan itu, dan wakil pemimpin Institut Nando, Ketua Meng, tidak akan melupakan pengorbanan mereka. Beberapa hari kemudian, setelah bencana, terlihat di lapangan Institut Nando diadakan pemakaman para pahlawan. Ketua Meng memberikan beberapa kata untuk memberikan penghormatan terakhir ketiga pahlawan yang sudah berkorban. Di antara semua siswa terlihat ada satu siswa atau guru atau siapapun yang digambar tersenyum licik. Orang ini masih dirahasiakan, tapi pastinya dari kedaulatan surgawi. Selain 3 pengajar itu, ada satu siswa yang rahasia tidak dikenalkan institut. Mereka berterima kasih dengan pencapaiannya, dan juga beberapa siswa yang menjadi suportif dalam bencana, termasuk Loqian, Liu Hu yang jadi asisten pengajar, terus Nianrong, Li Jin, dan juga Ming He. Ketua Meng mengatakan bencana seperti ini akan terus terjadi lagi, entah kapan itu akan terjadi. Dan superhuman seperti mereka akan melindungi tempat di mana manusia bisa hidup damai. Dia percaya siswa akan menjadi apa yang diekspektasikan institut. Pemakaman sudah selesai. Loqian kembali ke rumahnya. Saat itu dia melihat teleponnya ada 6 panggilan dari Ming He. Dan Ming He menelpon lagi. Dijawab dengan cepat sama Loqian. Ming He sudah di bawah tangga kamarnya dan ingin mengunjungi Loqian. Loqian tersenyum manis melihat Ming He yang sudah masuk ke kamarnya. Di dalam, Ming ditanyai sama Loqian, apa benar murid tak dikenal itu Ming He? Ming He menyangkalnya dan bilang dia tidak berpikir jernih saat langsung masuk menyelamatkan Loqian. Tapi Loqian tidak peduli tentang itu. Tiba-tiba saja Loqian memberikan kecupan manis di pipi Ming He dan berterima kasih sudah mau berada di garis depan bersamanya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.